Selamat sore para pencinta tani dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melakukan penyemprotan yang kedua kalinya. Kemarin saya menggunakan produk yang berbahan abamectin, dan hari ini, di sore hari ini saya akan melakukan penyemprotan dengan ketiga jenis bahan aktif, di mana ketiga bahan aktif ini sering disebut-sebut oleh para petani. Kehebatan dari ketiga bahan aktif ini, kita akan korek sedikit apa sih bahan aktif dari ketiga produk ini. Rusak dari jaringan hama, yaitu saya menggunakan desis. Namun labelnya di sini teman-teman hilang karena tadi terkena hujan pas waktu mau ke sawah. Tengah perjalanan saya diguyur hujan, akhirnya label dari insektisida ini terkelupas ya teman-teman. Jadi ini adalah desis. Kalau sekiranya teman-teman tidak percaya, kita akan membacakan jenis bahan aktif desis ini. Dan yang kedua, saya akan menggunakan Alika. Ini Alika teman-teman. Ya, terbalik. Baik, saya balikkan kameranya dulu. Saya ubah kameranya. Iya, ini dia teman-teman. Ini adalah Alika ya. Untuk bahan aktifnya nanti kita akan cari tahu apa sih jenis bahan aktif dari insektisida ini. Baik, yang ketiga saya menggunakan ya Kuracron. Ya, ketiga bahan aktif ini ternyata cukup ampuh untuk merusak, untuk membasmi dari jaringan kutu-kutuan si penghisap tanaman kita ini. Desis, Alika, dan Kuracron. Ketiga bahan ini sangat dibangga-banggakan oleh para petani, soalnya ini adalah produk yang sangat efektif. Kalau dicampurkan ketiga bahan ini akan sangat efektif untuk bukan mengusir saja teman-teman, melainkan sangat efektif untuk merusak atau memberantas dari jaringan hama. Dan Kuracron di sini yaitu fungsinya juga bisa kita gunakan untuk menghambat lalat buah. Nah, ini untuk Alika teman-teman bisa dicampur dengan bahan aktif atau insektisida yang berbeda bahan aktifnya. Begitu juga dengan desis. Oke teman-teman, agar lebih jelas saya akan memberitahukan sedikit tentang bahan aktif dari ketiga jenis insektisida ini. Ya, jangan kemana-mana supaya Anda tahu juga jenis pembunuh atau pemberantas hama yang paling ampuh ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus video saya. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan mulai dari desis ya. Kita mulai dengan desis. Desis merupakan pembasmi hama dengan bahan aktif deltamertin dengan warna formulasi kuning jernih. Cara kerja, kontak, dan toksisitis, yaitu bahaya produksi dari Bayer. Racun kontak lambung pekatan yang dapat diemulsikan berwarna kuning jernih untuk mengendalikan hama pada tanaman. Desis mempunyai cara kerja yang sangat baik, yaitu knockdown. Dalam hitungan menit, hama akan jatuh dan mati. Memiliki anti-feeding, membuat hama berhenti makan. Walaupun hama belum mati, akan tetapi menimbulkan kerusakan pada hama. Mempunyai efek relevan sehingga menghindari tanaman kita. Alika dan bahan aktif lambda cyhalothrin atau dan thiamethoxam, insektisida yang berbentuk pekatan. Alika diproduksi oleh Syngenta. Insektisida ini bekerja secara kontak lambung yang berwarna coklat putih muda dan mudah larut dalam air. Kedua bahan tersebut dikombinasikan untuk membasmi kutu-kutuan seperti kutu loncat, kutu daun, dan lain-lainnya.
Insektisida ini membasmi ulat gerayak, penggerek polong, penggerek buah, dan lain-lainnya juga. Alika bisa dicampur dengan insektisida yang berbahan aktif berbeda, tidak merusak lingkungan dan aman bagi pengguna. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir Furacron dengan bahan aktif Profenefos yang berfungsi mengendalikan hama kutu-kutuan. Furacron merupakan insektisida yang tergolong dalam akarisida yang diproduksi oleh PT Syngenta, juga bekerja secara kontak lambung dan transmilar. Mempunyai efek yang menjangkau hama yang berada di balik daunan. Warna khas Furacron kuning coklatan dan mudah larut dalam air. Hama yang dikendalikan oleh Furacron seperti kutu daun dan lalat buah, ulat daun penggerek buah, ulat tanah, penggerek daun, penggerek batang, jangkrik, dan trip. Baik teman-teman, sekarang ini kita akan melakukan pengaplikasian, di mana yang pertama yang akan kita tuang ke dalam wadah yaitu desis, di mana desis kita tuang ke dalam wadah yang sudah disediakan, yaitu dengan jumlah takaran 10 ml untuk per satu tangki, di mana kapasitas tangki yang kita gunakan yaitu 20 dan 16 liter. Dan selanjutnya saya akan kombinasikan juga dengan Alika. Nah, teman-teman, Alika juga dengan dosis 10 ml per satu tangki, yaitu dengan sama juga dengan kapasitas tangki 20 liter dan 16 liter. Dan selanjutnya yaitu saya gunakan juga di sini Furacron, di mana ketiga bahan ini akan dicampur bersamaan. Dan Furacron saya gunakan di sini yaitu 10 ml juga, sama dosisnya dengan desis dan Alika. Dan setelah semua kita aduk, lalu kita tuang ke dalam ember yang sudah berisi air. Namun di sini teman-teman, air juga mempunyai peranan penting ya, di mana kita menggunakan air jernih dan lebih efektif kita melakukan pencampuran dengan air yang jernih. Tidak akan mengganggu tekanan insektisida yang kita gunakan. Baik teman-teman, cara penyemprotan yang kita lakukan di sini yaitu ujung nozzle ya pada tangki ya, kita arahkan dari bawah daun supaya tungau dan kutu-kutuan yang berada pada bawah daun lebih efektif terkena oleh insektisida yang kita gunakan. Nah teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang merasa ragu dengan insektisida ini akan tetapi ingin mencoba dan melihat hasilnya, silahkan sisihkan beberapa tanaman Anda. Bagi yang sedang melakukan atau yang sedang bercocok tanam di pekarangan rumah, silahkan sisihkan 2-5 pokok tanaman Anda untuk dijadikan testimoni dan supaya Anda tahu hasil dari insektisida ini. Dan juga bagi teman-teman yang sedang bercocok tanam dalam skala besar di sawah ya, silahkan teman-teman sisihkan juga beberapa tanaman Anda sebagai testimoni supaya teman-teman tahu hasil dari insektisida ini. Bagi teman-teman yang sedang menanam utamanya cabai besar ya, yang baru berbuah, silahkan lakukan penyemprotan pada sore hari. Tujuan dari penyemprotan pada sore hari yaitu mencegah datangnya lalat buah dan jenis kutu-kutuan. Dan untuk penyemprotan pada pagi hari, tentunya kita harus menunggu kalau embun yang ada pada tanaman kita ya seperti ini. Alangkah baiknya kita tunggu kering dulu, baru kita melakukan penyemprotan. Sebagian petani di sini teman-teman di daerah saya
melakukan penyemprotan pada malam hari. Tujuan dari penyemprotan pada malam hari ya teman-teman, di mana hasil dari penyemprotan untuk malam hari hasilnya lebih sempurna, di mana kutu-kutuan tidak merayap kemana-mana, masih berada pada tanaman kita. Jenis kutu-kutuan akan melakukan proses makan ya pada tanaman kita, jadi kita semprotkan pada malam hari, maka akan terkena langsung oleh insektisida yang kita gunakan. Baik, para sahabat dan teman-teman, sekedar ini yang dapat saya berikan. Bagi teman-teman yang ingin saya melakukan tes atau uji coba dari insektisida, kemungkinan ada bahan-bahan lain dari teman-teman yang biasa teman-teman lakukan, baik itu dari jenis organik ataupun kimia. Silahkan komen di kolom komentar ya, apapun bahannya. Seperti teman-teman, sebagian teman-teman yang memberikan saya atau meminta saya untuk melakukan testimoni ya, di mana video berikutnya kita akan melakukan atau akan mencoba dari ketiga jenis bahan ini, yaitu bahan-bahan yang sangat mudah kita dapatkan di pasar-pasar tradisional, dan bahan-bahan lainnya itu kita bisa dapatkan di dapur ya, yang biasa digunakan di dapur. Menurut teman-teman yang masih merasa ragu dengan insektisida yang saya gunakan, silahkan Anda bisa konsultasi langsung dengan petani yang lebih berpengalaman, yang lebih senior ya teman-teman. Itu juga membantu teman-teman untuk menghilangkan keraguan-raguan teman-teman ya, rasa khawatir pada teman-teman untuk menggunakan insektisida yang saya berikan atau insektisida yang ada dalam video ini. Baik teman-teman, sekedar ini saja yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan semua teori yang saya berikan pada video ini bermanfaat untuk teman-teman dan saya juga. Baik, saya Farhan, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya.